sekarang ini aku benar-benar tidak ingin hamil di tahap ini. Tidak ingin punya anak. Kenapa? Kamu berani memukul Sasa. Kita bercerai. Aku benci kamu. Cerai. Segera cerai. Chong Gaosheng. Kamu brengsek. Sasa, tunggu sebentar. Aku rasa dia sedikit. Jangan bicara apa-apa lagi, pernikahan ini harus berakhir. Kamu benar-benar ingin bercerai? Kalau tidak, bagaimana lagi? Sudah seperti ini. Dia berani memukulku. Dia memukulmu, pasti salah dia kan? Tapi kamu juga. Kamu seharusnya tidak minum obat itu. Aku rasa dia sedang bingung. Dia benci aku. Kenapa kamu masih membela diri? Kamu tidak ingin punya anak denganku. Kamu langsung bilang saja, kamu menipuku. Satu sisi bilang ingin punya anak, satu sisi minum pil KB, aku sudah lihat. Aku sudah lihat semuanya di rumah sakit. Sudah, sekarang kamu bebas. Bisa cari orang yang mau punya anak dengan tenang. Rumah, jangan bilang dulu. Kapan bilang, aku sendiri yang tahu. Maaf. Kalimat ini sudah aku bosan dengar. Kamu bukan minta maaf ke aku. Kamu minta maaf ke dirimu sendiri. Aku juga benci kamu. Gaoxing, ini untuk ibumu. Biar dia beli sesuatu yang bagus untuk memperbaiki tubuhnya, cepat sembuh. Masih harus jaga anak kalian. Amble, kapan kamu pergi? Aku sudah beli tiket untuk besok. Kalau begitu, Sasa ikut kamu saja. Aku yang pulang. Sasa tidak perlu pulang dulu. Kamu, apakah kamu punya sesuatu yang ingin dikatakan ke nenek? Nenek. Aku rasa Sasa harusnya menemani kakeknya. Kamu juga mikir begitu kan? Nenek juga setuju Sasa harus mengakui keluarga? Ayah, lihat. Lao Zheng baik hati, gue gak boleh jahat. Dia balik ke Amerika sendirian, sebatang kara. Gak ada sanak saudara. Apalagi kondisinya gak jelas. Bayo Jing betapa sakitnya dia. Tapi gimana bilang ke Sasa? Ek sayang Xiao sama Huilan. Bakal setuju gak ya?
Gue yang ngomong. Lo yang ngomong. Gao Xing, hati lo bener-bener bersih. Bersih kayak kaca. Lo yang ngomong lebih baik. Kan lo suaminya. Lo aja rela melepas, orang lain mana berani protes. Nenek serahkan ke lo ya. Oke. Gao Xing, nenek setuju? Setuju. Menurut gue, Sasa harus ke Amerika. Harusnya temani Zheng Lao. Soalnya dia satu-satunya keluarga Zheng Lao di dunia ini. Kita emang sempat ragu. Tapi taunya ada keajaiban kayak gini. Sasa ke Amerika kami oke-oke aja. Soalnya Zheng Lao. Dia orang baik. Orang yang mulia. Tulus hati. Berbudi luhur. Bebas dari nafsu rendahan. Itu Dokter Bai Qian. Iya. Gue mau nyatakan. Gue juga setuju. Masalahnya, Gao Xing rela? Begitu Sasa pergi, kapan baliknya? Gak ada yang tahu. Hinija. Menurut gue, Gao Xing, kamu juga harus menemani Sasa, begitu. Saling menjaga satu sama lain. Dan kalau di tempat Zheng Lao ada masalah, kamu bisa membantu Sasa. Memberi saran, kan? Ayah. Gao Xing, kamu harus pergi. Kalau kamu pergi, kita juga bisa tenang, kan? Yang menghibur adalah tidak ada yang bersaing denganku untuk menjadi ibu. Kenapa kamu begitu egois? Jujur, kalau ibunya masih hidup, gimana aku? Aku sudah membesarkan anak ini selama lebih dari 30 tahun, tidak sia-siakan. Lihat Gao Xing. Tidak seperti kamu. Gao Xing tidak sepertiku. Benar, Gao Xing kamu harus pergi. Aku berpikir begitu. Di Amerika, kalau Sasa hamil, maka anak yang lahir akan menjadi warga negara Amerika. Aku punya banyak teman, anak-anak mereka, cucu yang lahir di Amerika, cucu-cucu itu sudah menjadi warga negara Amerika, sungguh. Huilan, kenapa kamu begitu tidak serius? Apa yang kamu bicarakan ini? Aku juga memberitahumu. Cucu kita harus orang Tiongkok. Aku hanya bicara begitu saja. Kalian benar-benar serius. Keturunan keluarga kita harus orang Beijing. Ayah, Maka ini sudah diputuskan. Dageskan. Siapa yang akan memberitahu Sasa? Aku rasa Gao Xing yang lebih cocok untuk memberitahunya. Baik, aku akan memberitahunya. Baik. Kenalan resmi, namaku Li Sasa. Li dari Li Zicheng, Sa dari Sayang Gagah. Namaku Chang Gao Xing. Siapa yang memberi nama ini, lucu sekali. Chang Gao Xing. Kamu sering senang ya? Wan Liwang, naik ke singgasana emas.
menantu Lisasa. Chang Gaosing. Saya sudah minum pil KB. Saya cuma nggak mau hamil sekarang, di fase ini. Nggak mau punya anak. Kenapa? Kita cerai aja. Satu, dua, tiga. Chang Gaosing, Chang Gaosing. Chang Gaosing. Kakak ipar. Kenapa kamu nggak masuk jadi saksi buat kita berdua? Selamat ya. Semoga kalian langgeng sampai tua. Pulang yuk, keluarga udah nunggu. Aku bilang, satu kakak kandungmu, satu saudarimu, muka kamu. Kayak kiamat aja. Cewek, senyum dong buat aku. Aku baru aja kesini beberapa hari lalu. Ke sini buat apa? Cerai. Kamu cerai sama Chang Gaosing. Nggak mungkin. Beneran cerai. Dia mukul aku, bilang dia benci aku. Enggak, cuma kamu yang bisa mukul Chang Gaosing. Masa dia mukul kamu? Dia mukul kamu? Kak, Xiao Sui, aku nggak bercanda sama kalian. Kita berdua beneran cerai. Teres dia mana? Aku telepon dia. Dia udah balik kampung, nggak balik lagi. Pengacara Huayang. Halo, saya penasihat hukum Zheng Lao. Dia ubah wasiatnya, dia kasih kamu rumah kecil yang dia beli di Beijing. Rumah itu buat kamu. Apa? Cheng Lao kasih aku rumah itu? Kenapa? Kenapa dia ngelakuin itu? Dia mana? 3 hari lagi dia mau operasi yang sangat berisiko. Operasi pengangkatan tumor otak. Angka kematiannya tinggi banget, sampai 75%. Dia nggak mau aku kasih tahu kamu. Tapi aku rasa, sebagai pengacaranya, dan teman baik putrinya, aku punya kewajiban dan tanggung jawab untuk kasih tahu kamu yang sebenarnya. Kamu nggak bercanda kan? Kamu cucu kandungnya, putrinya yang sudah meninggal. Adalah ibumu yang sebenarnya. Dia kakek kandungku. Aku bisa kasih kamu laporan perbandingan tes DNA kamu dan ibumu. Dikirim ke ponsel Anda. Semua ini benar. Zheng Lao tidak ingin mengganggu hidup Anda. Jadi memilih pergi tanpa pamit. Nenek Anda dan suami Anda. Semua tahu hal ini. Sasa, apa yang terjadi? Sasa, ini tidak benar, kan? Kakak Xiao Sui, kalian. Sekarang jangan ganggu, biarkan aku. Biarkan aku tenang. Mereka semua tahu, hanya aku yang tidak tahu.
hanya aku yang tidak tahu. Aku memanggil ayah dan ibu selama bertahun-tahun. Bukan orang tua kandungku. Nenek bukan nenek kandungku, kakak juga bukan kakak kandungku. Kakek kandungku tidak mau mengakuiku. Ibu kandungku sudah meninggal. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tidak seperti itu, Sasa, kamu punya segalanya. Kamu punya ayah, ibu, nenek, dan kakak. Sekarang kamu hanya punya kakek tambahan. Kamu bohong, mereka semua membohongiku. Membohongiku selama bertahun-tahun. Tidak datang mencariku, mereka bisa memberitahuku lebih awal. Memberitahuku lebih awal, mungkin aku masih bisa melihat ibu kandungku. Aku benci mereka, aku benci semua orang. Lisasa, kamu brengsek, kenapa kamu membenci mereka? Kamu tahu berapa banyak kesulitan yang mereka alami. Aku yakin ibumu meninggalkanmu, pasti ada alasan. Kesulitan yang tidak bisa dihindari. Seperti saat aku meninggalkan anakku dulu. Tidak ada ibu di dunia ini yang mau meninggalkan anaknya sendiri. Lisasa, kamu bisa mengerti. Lalu kenapa mereka tidak mencariku? Aku yakin mereka terus mencarimu. Hanya saja belum menemukanmu. Jika mereka tidak ingin mencarimu, kenapa kakekmu muncul di hadapanmu? Kenapa dia membawamu melihat dunia saat dia sakit parah? Kenapa? Dia muncul di hadapanmu tapi tidak mengakuimu. Karena dia tidak ingin membuatmu lebih menderita. Cucu kandungnya sendiri berdiri di depannya tapi tidak bisa diakui. Dia lebih menderita daripada kamu. Lalu nenek mereka, kenapa tidak memberitahuku? Memberitahuku lebih awal. Aku bisa mencari mereka. Mungkin nenek mereka benar-benar tidak tahu siapa orang tua kandungmu. Bahkan jika mereka tahu, kamu tidak punya alasan untuk menyalahkan mereka. Selama bertahun-tahun mereka sangat menyayangimu, sangat mencintaimu. Apakah kamu tidak merasakannya di dalam hatimu? Jika kamu punya sedikit nurani, seharusnya kamu bersyukur kepada mereka. Kamu benar-benar tidak tahu rasa sakit seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ayah, ibu, nenek. Cucuku, kamu benar-benar membuat nenek ketakutan. Tenang, nenek, tenang. Kamu anak nakal, jangan pernah kamu pergi dari rumah lagi. Aku akan mematahkan kakimu. Li Jingsong. Cepat minta maaf kepada nenek dan ibumu. Nenek, silakan duduk dulu. Kita tidak perlu membicarakan permintaan maaf dulu. Aku punya sesuatu yang sangat serius untuk ditanyakan kepada kalian. Katakan. Sasa bukan anak kandung kalian, kan? Zheng Lao itu kakek kandungnya, ya? Ibunya sudah meninggal, ya? Ayah. Maafkan aku. Aku tidak ingin memberitahumu, tapi pengacara Huayang telah memberitahukan segalanya padamu. Aku hanya ingin melihatmu sekali lagi. Sasa, maafkan aku. Aku mewakili ibumu untuk meminta maaf padamu. Untuk meminta maaf padamu, dia selalu mencarimu, anakku. Dia mencarimu selama lebih dari 20 tahun. Tapi mengapa Anda tidak memberitahuku? Itu karena kamu punya keluarga yang sangat bahagia dan suami yang sangat mencintaimu. Dia yang mengusulkan agar aku menemani kamu bepergian. Dia ingin kamu bahagia, dia bilang jika kamu bahagia,
Anak yang dilahirkan akan sehat. Chang Gaoxing benar-benar suami yang baik. Seluruh keluarganya mencintaimu. Kamu harus menghargai itu. Sasa ingat, merekalah orang yang paling dekat denganmu. Kamu harus mencintai mereka, menghormati mereka. Ini mungkin permintaan terakhir dari kakekmu. Baru saja Anda bilang. Akan menemani Sasa ke luar negeri. Itu ide Gaoxing. Ya, itu ide Gaoxing. Ya. Kadek tahu Sasa hamil. Tapi kemudian ternyata itu palsu. Dia datang lagi memohon padaku, berharap aku bisa terus menemanimu. Untuk mewujudkan mimpimu. Kamu bilang, sayang. Aku tidak bisa melakukannya. Kamu harus menghargai. Harus menghargai cintanya padamu. Jika aku mati, tolong kembali ke Amerika, bawa abuku kembali. Letakkan di samping ibumu. Jika ada keluarga yang bisa menguburku, itu adalah aku. Itu adalah kebahagiaan terbesarku. Anda akan baik-baik saja. Kakek. Kamu bilang aku baru saja memanggilnya kakek. Apakah dia mendengarnya? Aku rasa kamu harus memanggilnya kakek langsung. Tapi aku benar-benar tidak menyangka masalah pergi ke luar negeri ini adalah Chang Gaoxing yang mengusulkannya. Aku tidak ingin membicarakannya sekarang. Ayo kita pergi. Kemana? Pulang. Nenek, ayah ibu, kakak. Kalian selamanya adalah orang yang paling dekat denganku. Putriku. Bizzer. Gadgetak Berbentuk, Sintatak Bersuara. Kak Sasa, Anda datang, mau makan apa? Tidak perlu. Aku hanya mampir untuk melihat. Oh ya, bos bilang ibunya sakit, dia pulang dulu untuk melihat. Di sini aku yang jaga, kalau kamu mau makan apa-apa. Bilang saja padaku, pasti akan ku buatkan enak. Dia bilang akan kembali? Sepertinya dia tidak bilang. Baiklah, kamu sibuk dulu. Nenek, ayah ibu.
Kakak ipar. Aku sudah beli tiket ke Amerika. Masalahmu nanti kita bicarakan. Di sini ada surat dari Chang Gaoxing. Untuk seluruh keluarga kita, kamu bacakan. Juga bayar Samuel tahu. Seperti apa sih Gaoxing itu? Nenek, ayah, ibu, kakak. Sasa. Aku rasa, saat kalian baca surat ini, aku udah di perjalanan pulang. Pertama-tama, aku minta maaf. Gak bisa ngasih tahu kalau Zheng Lao itu kakeknya Sasa. Karena kita udah cerai. Sasa gak mau ketemu aku lagi. Aku juga gak bisa ketemu dia lagi. Karena kalau ketemu lagi, aku mungkin gak akan bisa ninggalin dia. Ninggalin rumah ini. Ninggalin Beijing. Terakhir, aku minta maaf lagi. Aku gak seharusnya mukul kamu. Tapi kalau aku gak gitu, kamu gak akan cerai sama aku. Dan gak akan nemuin kebahagiaan yang sebenarnya. Aku pernah janji sama kakek kamu. Bakal bikin kamu bahagia seumur hidup. Tapi sekarang, sama aku. Kamu udah gak bahagia lagi. Aku gak sengaja dengar kamu hamil. Dan juga dengar kamu ragu-ragu mau gak anak itu. Akhirnya kamu putuskan gak mau. Aku lihat sendiri, kamu keluar dari rumah sakit dengan wajah kesakitan. Aku lebih sakit lagi. Hatiku seperti ditusuk pisau. Sakit banget. Tapi aku gak benci kamu. Karena aku tahu kamu ngelakuin ini. Karena kamu udah gak cinta sama aku lagi. Mana mungkin kamu punya anak sama orang yang gak kamu cintai. Kalau kamu gak cinta sama aku, ya kamu gak salah ngelakuin itu. Semoga nanti kamu punya anak sama orang yang kamu cintai. Sayangnya, orang itu bukan aku lagi. Sekarang aku akhirnya ngerti. Memang ada perbedaan yang besar antara kita. Dulu aku pikir, aku bisa bikin kamu bahagia. Tapi sekarang aku tahu, aku gak bisa ngelakuin itu. Kamu wanita dan istri yang baik. Kamu lebih memilih menipuku daripada menyakitiku, tapi aku hanyalah seorang penambang kecil dari Shanbei, tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Bagaimana keluarga Shanbei melakukannya dengan baik, berapa banyak uang yang dihasilkan. Aku tetap seperti dulu. Chang Gaoxing yang kamu temui pertama kali. Jadi aku memutuskan untuk kembali ke tempat yang seharusnya aku tuju. Orang tuaku juga membutuhkanku. Dan kakekmu lebih membutuhkanmu. Dia adalah orang tua terbaik yang pernah aku temui. Aku harap kamu bisa menemaninya. Seperti aku pulang untuk menemani orang tuaku. Dia hanya memiliki kamu sebagai satu-satunya keluarga. Dan orang tuaku hanya memiliki aku sebagai satu-satunya anak. Kita sudah bercerai. Kamu bisa tenang melakukan apa yang kamu inginkan. Untuk mewujudkan mimpimu. Hanya saja mimpi itu tidak lagi ada aku di dalamnya. Nenek. Restoran sudah aku kembalikan padamu. Ini juga satu-satunya hal yang bisa aku tinggalkan untuk semua orang di Beijing. Chang Gaoxing si bodoh itu. Sasa sebenarnya tidak hamil, dia hanya mengalami kehamilan palsu. Aku dan Sasa pergi untuk pemeriksaan. Dia bahkan melakukan prosedur pembukaan tuba falopi. Dia sudah memutuskan untuk bersama Chang Gaoxing dan segera memiliki anak. Benar. Aku bercanda denganmu tentang ini. Sasa, kamu bicaralah. Apakah kamu akan pergi ke Amerika untuk menemani kakekmu? Atau kamu akan mencari Chang Gaoxing? Aku dan Chang Gaoxing sudah bercerai. Tidak peduli karena apa. Aku tidak ingin mencarinya sekarang. Sasa, kamu melakukan hal yang benar. Kakekmu lebih membutuhkanmu. Pergilah, aku percaya ketika kamu kembali, Chang Gaoxing juga akan kembali. Nenek, ayah, ibu, kakak ipar, tidak peduli Zheng Lao. Apakah dia kakek kandungku atau bukan? Aku merasa aku harus menemaninya. Chang Gaoxing benar. Orang tua yang sangat baik. Aku harus menemaninya di sisa waktunya. Membuatnya merasa tidak kesepian.
Akhirnya berpisah juga. Gao Xing, kenapa sih kalian putus? Ya udah, nggak cocok aja. Apa karena kami selalu mendesak kalian punya anak? Sasa nggak mau putus kok. Apa sih, Bu? Bukan masalah kalian. Ada APA? Aku mukul Sasa. APA? Kamu mukul Sasa. Berani-beraninya mukul istri. Kok bisa kamu mukul orang sih? Kamu ini gimana sih? Kok tega-tegana kamu? Sudahlah, tenang aja. Mukul aja, Pak. Kamu ini gimana sih? Kok bisa tega-teganya kamu? Kamu ini gimana sih? Aku sama ibumu hidup seumur hidup, pernah aku mukul dia nggak? Ibu, Pak. Aku janji akan nikah lagi. Beri kalian cucu. Aku kembali ke Shanbei. Sasa pergi ke Amerika. Sudah bertahun-tahun berlalu. Aku selalu bermimpi tentang dia. Bermimpi tentang Beijing. Bermimpi tentang Tiananmen. Bermimpi tentang keluarga di lorong-lorong itu. Kakak, Halo, Gao Xing, ini aku. Aku kasih kabar baik, dengerin baik-baik ya. Lisasa sudah kembali dari Amerika. Apa yang harus dilakukan, nggak perlu aku kasih tahu ya. Aku udah kasih tahu kamu loh. Halo, ada yang bisa saya bantu? Bisakah saya tahu, apakah pemilik di sini adalah Lisasa? Iya, Kak Sasa sedang mengajar orang asing menyanyi opera Beijing. Boleh saya masuk lihat? Silakan, terima kasih. Oke, semua lihat ya opera Beijing ini. Yang penting adalah tangan, mata, tubuh, gerakan, dan langkah. 5 hal ini nggak bisa kurang. Ada pepatah di Tiongkok, 1 menit di atas panggung, 10 tahun latihan di bawah panggung. Kalian sudah datang ke Tiongkok, ingin mengenal opera Beijing. Saya harap kalian bisa rajin belajar dan berlatih.
Saya juga harap kalian bisa memahami lebih dalam keindahan opera Beijing. Merasakan secara mendalam keindahan budaya Tiongkok. Pak Yang, kapan kamu kembali? Nggak nyangka kan? Saya diundang oleh Universitas Normal Beijing untuk kembali mengajar. Selama 1 semester. Sudah kembali, langsung datang melihatmu. Aku kasih tahu ya, aku tidak sedikit mempromosikan tempatmu di media sosial. Banyak teman yang mention aku. Bilang setelah datang ke Beijing, pasti menginap di tempatmu. Nanti kamu harus kasih aku komisi ya. Sudah lihat, terima kasih kakak. Sekarang kamu sudah jadi dokter psikologi, punya klinik sendiri. Penghasilanmu dalam dolar, biaya konsultasi kamu sekali. Bisa menutupi pengeluaran penginapan kecilku sebulan. Masih kurang uang segitu? Saudara dekat, hitung yang jelas. Oke, kamu kasih angka. Aku pasti tidak tawar-menawar. Aku sangat merindukanmu. Ayo. Gaoshing, Kamu baik-baik saja? kamu Gaoshing? Kamu akhirnya kembali. Biar aku lihat. Gaoshing, Nenek, sangat merindukan nenek. kamu baik-baik saja? Nenek, kamu baik-baik saja? Nenek, Sebelum ke Beijing, aku sempat ke Shaanxi. Bawa kembali seseorang. Aku tidak ada maksud lain. Aku hanya merasa ada beberapa hal. Guru Yang. Aku tahu kamu membawa Gaoxing kembali. Apa maksudnya? Tapi aku dengannya. Sudah tidak mungkin lagi. Gaoxing sekarang sudah berubah. Aku juga sudah berubah. Selama di Amerika, aku terus memikirkan. Bolak-balik memikirkan, kenapa kita akhirnya bercerai. Sekarang sudah jelas. Aku rasa akar masalahnya adalah apa yang kita pikirkan. Dan yang kita kejar terlalu jauh berbeda. Kita berdua sebagai teman atau saudara. Jujur saja, sangat cocok. Hanya saja tidak bisa jadi suami istri. Tapi di antara kalian masih banyak kesalahpahaman. Belum dijelaskan dengan jelas, termasuk perceraian kalian. Karena kesalahpahaman itu. Aku juga pernah berpikir, jika dulu tidak salah langkah. Bukankah ada begitu banyak kesalahpahaman? Mungkin kita sekarang sudah punya anak. Tapi kemudian saya berpikir, justru karena ada kesalahpahaman. Saya bisa lebih tenang untuk melihat pernikahan kita. Singkatnya, setelah sekian lama, kita sudah berjalan ke arah yang berbeda, tidak mungkin lagi. Benar-benar tidak ada harapan lagi. Tidak ada. Kalau begitu saya lega. Lega apa? Sebenarnya, kamu bilang ke saya di Amerika. Tentang kamu dan Gaoxing. Saya selalu khawatir tentang kalian, berpikir kalian masih terikat. Kamu masih punya perasaan padanya. Hanya saja kalian tidak tahu apa yang diinginkan satu sama lain. Tapi sekarang kamu bilang begitu, saya jadi lega. Kamu sangat jelas tentang apa yang kamu inginkan. Kalian tidak mungkin bersama. Apa maksudmu? Mungkin kamu tidak percaya. Saya merasa, saya akhirnya bisa memulai cerita saya dan Gaoxing. Cerita kamu dan dia. Setelah bercerai, saya bertemu banyak pria. Mereka semua hebat. Tapi di dalam hati saya tidak bisa melupakan Gaoxing. Saya tidak bisa melupakan perasaannya yang tulus.
Jangan bercanda, kakak. Kamu sedang bercanda dengan saya. Kamu kan lulusan doktor dari Universitas Ivy League di Amerika. Dia Chang Gaoxing siapa sih? Siapa dia? Di hatimu, dia selalu saja penambang kecil dari Shaanxi. Dan kamu? Selalu saja gadis asli Beijing. Antara kamu dan Gaoxing selalu ada jurang yang lebar. Jadi kalian tidak bisa bersama, benar? Saya tidak berpikir begitu. Kalau saya berpikir begitu, dulu saya tidak akan menikah dengannya. Tapi di alam bawah sadarmu, kamu selalu berpikir begitu. Dan dalam pemahaman saya, Gaoxing adalah pria yang baik. Pria baik yang tidak saya hargai perasaannya. Kamu serius? Sangat serius. Kalau kamu sama Gaoxing, sudah tidak ada perasaan sama sekali, tidak mungkin bisa rujuk lagi. Aku harap kamu bisa mengatakannya langsung padanya. Kamu datang ke sini hanya untuk ini? Aku menganggapmu sebagai saudari baikku. Jika kamu dan Gaoxing tidak bisa bersama lagi, aku merasa sangat menyesal untuk kalian. Tapi sekarang, aku ingin menggunakan sisa hidupku untuk mencari perasaan itu, yang tidak pernah aku hargai sebelumnya. Guru Yang, jangan bercanda denganku, jangan berpura-pura. Aku sudah melihatnya. Ini adalah taktikmu untuk memaksaku. Untuk rujuk kembali dengan Chang Gaoxing. Aku sudah melihatnya, jangan berpura-pura. Tidak mungkin lagi. Mungkin kamu pikir semua ini tidak mungkin. Tapi aku tahu. Setiap kata yang aku ucapkan sekarang adalah tulus. Apakah kata-katamu tulus? Ya, tulus. Nenek, hati-hati ya. Perhatikan tangganya. Nenek, kenapa restoran ini tidak beroperasi lagi? Waktu aku pergi, kan masih ramai? Restoran ini aku berikan padamu. Setelah kamu pergi, restoran ini tutup, meskipun ramai. ITU bukan milik Kokoku. Nenek, aku ambilkan kursi untukmu. Waktu aku pergi, kan sudah kuatur semuanya. Aku bahkan sudah memberitahu polisi seberang, tapi kamu tidak beroperasi lagi. Berapa banyak kerugian yang harus ditanggung? Duduklah. Gaoxing, kenapa kamu masih belum mengerti? Restoran itu dijalankan oleh orang. Aku percaya padamu. Makanya aku serahkan restoran ini padamu. Setelah kamu pergi, restoran ini kehilangan jiwanya. Berapapun uang yang dihasilkan, apa artinya itu? Selain itu, untuk restoran ini, kamu sudah mengorbankan budget banyak. Aku tidak peduli dengan kerugiannya. Yang aku pedulikan adalah kamu. Makanya, aku menyuruh Dazuang dan Cui Lian untuk membersihkan seminggu sekali. Menunggumu kembali. Nenek. Kamu tahu gimana? Gaoxing bisa balik lagi? Karena Sasa pasti balik suatu saat. Jadi kamu pasti balik. Nenek, sebenarnya aku balik kali ini. Aku tahu. Kamu selama ini juga nggak cari pacar. Sasa di Amerika juga nggak cari pacar. Sebenarnya, kalian berdua nunggu hari ini aja. Waktu kakek Sasa meninggal, dia ninggalin sebuah rumah kecil. Sasa ubah jadi penginapan. Bisa dibilang punya usaha sendiri. Kamu balik, buka lagi restoran ini. Kalian berdua bisa lihat. Nenek, jangan bercanda. Aku nggak mikir gitu. Sok keras. Sama nenek aja nggak jujur. Nenek udah banyak lihat. Waktu kamu cerai sama Sasa, itu buat kebaikannya. Aku tahu. TAPI. Waktu itu, ada banyak salah paham.
Sekarang dia udah lihat dunia. Balik lagi, hatinya udah tenang, kalian berdua bisa hidup dengan baik. Nenek udah tua. Mau lihat nenek? Nggak bisa lihat generasi selanjutnya? Nenek. Kakak Jingsong sama Xiao Sui. Nggak punya anak? Enak? Mereka berdua tuh bertengkar terus. Lagi ribut. Li Jingsong makan. Makan pagi. Aku nggak mau, biar aku tidur lagi. Aku beli ayam goreng sama bintang utara. Nggak mau tidur dulu. Ayam goreng Pak Chen. Kamu aja yang makan, aku beneran nggak mau. Coba kamu cium. Kamu makan aja. Aku benar-benar tidak mau makan, serius tidak mau. Cium dulu, kamu makan aja. Aku benar-benar tidak mau makan. Tolong ya, aku mohon. Tolong, benar-benar tidak mau makan, serius tidak mau. Benar-benar tidak mau, biarkan aku tidur sebentar, aku mohon. Aku benar-benar makan. Kamu makan satu suap saja, cuma satu suap. Li Jingsong, oke, lagi olahraga pagi ya. Bukan Xiao Shui. Bukan. Tidak. Bukan apa sih? Ketemu istri sendiri, langsung buru-buru pakai baju. Kenapa sih? Bukan. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku pikir apa? Aku sudah tua dan rabun. Aku salah lihat. Li Jingsong, kamu serius nih? Kami tidak melakukan apa-apa. Aku cuma beli sarapan untuknya. Aku bilang kalian ngapain aja. Ayam goreng sama soda, cukup heboh ya? Aku bilang, kalian cewek-cewek ini suka sama suami orang. Apakah itu sangat seru? Kamu bilang apa? Xiao Shui, kita ke sana dulu. Kenapa? Toko ini punyaku, pemiliknya suamiku. Kenapa aku yang harus keluar? Kalau begitu Huang Shan, kamu naik dulu. Kami berdua mau ngobrol sebentar. Pergi ya pergi. Kamu pulang dari dinas. Kenapa tidak bilang, aku bisa jemput kamu? Kalau aku bilang, aku bisa lihat semua ini. Li Jingsong, ketahuan basah, kamu jelaskan dong. Aku tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku kemarin malam naik gunung, belum makan. Cewek itu tahu, jadi dia belikan makanan untukku. Cuma sesederhana itu. Bohong terus, lanjutkan. Aku benar-benar tidak bohong, cuma itu aja. Yang kamu lihat tadi cuma salah paham. Ketahuan deh. Salah paham itu artinya, bola masuk ke gawang sendiri. Tapi tetap saja gol, maksudmu, kamu tetap membiarkan. Cewek yang kamu ajak itu, masuk ke gawangmu ya? Bukan. Xiao Shui. Aku sudah bilang, kita tidak ada masalah apa-apa, sungguh. Kalau kamu mau aku percaya, bisa saja. Suruh si Guangxiang itu segera hilang dari hadapanku, sekarang juga, selamanya. Kakaknya menyelamatkan nyawaku. Aku tahu kakaknya menyelamatkanmu, aku berterima kasih pada kakaknya, tapi bukan dia. Apa hubungannya dengan dia? Suruh dia pergi. Dia mau uang, kasih saja. Ini bukan masalah uang, ini masalah perasaan. Perasaan itu bisa kamu bayar di tempat lain. Aku tidak mau mengeluarkan uang untuk buka toko buat seorang wanita yang merayu suamiku. Kesempatan? Aku tidak sebodoh itu, pecat dia. Mau pecat, ya? Baiklah. Kalau begitu, pecat aku juga, aku pergi. Kamu berhenti. Li Jingsong, apa maksudmu? Perasaanmu cukup dalam ya, demi si iblis kecil itu. Sampai-sampai istri sendiri tidak mau. Kamu sudah selesai? Kalau kamu sudah selesai, aku mau bicara dua patah kata. Kakak Huang Shan menyelamatkan nyawaku. Kakaknya sudah mengorbankan nyawanya untukku. Gadis kecil ini sekarang tidak punya tempat makan, tidak punya tempat tinggal. Kamu bilang, mau suruh dia kemana? Dia tinggal di sini, kenapa? Dia menganggapku seperti kakaknya sendiri, dia tinggal di sini, kenapa? Aku beritahu kamu. Aku, Li Jingsong, tidak sedorok yang kamu pikirkan. Aku juga tidak melakukan hal yang kotor itu. Aku bilang padamu, aku dan Huang Shan ini tidak akan ada masalah. Dan tidak akan pernah ada masalah, percaya atau tidak, terserah kamu. Aku tidak percaya. Mei Suk. Kepala, ada seorang wanita di luar mencari kamu. Wanita? Wanita yang cantik, kamu lihat saja, dia tidak mau masuk. Kamu pasti melakukan sesuatu yang buruk, orang datang mencarimu, pergi.
Kakak Kongliang. Si Ayun. Kamu kembali. Kenapa tidak masuk? Tidak menelepon atau mengirim pesan padaku. Aku takut mengganggumu, lagi pula. Sekarang kamu sudah jadi kepala, orang yang punya status. Status APA? Cuma punya KTP. Ayah mertuaku sudah dikuburkan. Bersama suamiku dan anak perempuan kami. Baiklah. Bagaimana? Kali ini mau buka restoran lagi? Udah deh, jangan bahas itu, pulang dulu yuk. Ibu tiap hari nanyain kamu. Kangen banget sama kamu. Eyo, Oak, jangan lupa tasnya. Gao Xing. Sudah pulang? Selamat datang di Beijing. Duduk. Semuanya baik-baik aja kan? Ini cuma lewat ya? Atau nggak rencana pergi lagi? Aku. Pulangnya sama Buyang. Ngerti. Jadi cuma lewat doang. Aku lihat kamu juga nggak banyak berubah. Dengar-dengar kamu buka restoran Beijing di kampung halaman. Lumayan sukses. Lumayanlah. Maaf ya Sasa. Aku mau minta maaf sama kamu. Dulu aku nggak tahu kalau kamu nggak hamil. Kalau saja tahu. Kalau tahu gimana? Nggak akan sampai nempeleng terus minta cerai sama aku. Tamparan itu yang bikin kita sampai seperti sekarang. Tapi aku tetap bilang, nggak ada yang salah atau benar. Ini semua takdir. Aku tahu kamu belum nikah kan? Belum. Kamu juga belum nikah? Tapi aku beda sama kamu, kan kamu lagi sama Buyang yang tercinta, lagi menuju ke arah situ kan? Dia bilang apa sama kamu? Dia minta tolong sama aku. Tolong apa? Dia nanya, apa sudah putus total sama kamu? Nggak mungkin balikan lagi? Terus kamu bilang apa? Aku bilang iya, Iya. tapi kita tetap keluarga kan? Lagian kamu tetap cucunya nenek. Restoran ini, setelah kamu pergi langsung ditutup. Nenek sengaja simpan untuk kamu, sekarang kamu balik. Kalau mau lanjut buka lagi, silakan. Kamu punya pacar belum? Nanti juga ada. Gao Xing. Kapan kamu pulang? Tidak bilang-bilang, aku sangat merindukanmu. Kak Zuang. Kakak ipar. sudah pulang. Kak Jingsong. Ada pendatang baru di desa. Kamu ini, pulang tidak bilang-bilang. Kalau bukan karena aku pulang dan bertanya ke nenek, aku tidak tahu dia sudah pulang. Besok aku akan masuk gunung. Keskivi Koyunnan. Bagaimana denganmu? Sudah pulang, tidak pergi lagi kan? Kamu ini juga. Kamu sudah pulang. Sasa juga sudah pulang dari Amerika. Sudah pulang saja sudah bagus. Bagus. Gang kita ini langsung ramai lagi. Benar juga. Kami berdua sering membersihkan restoran ini. Setiap kali membersihkan. Dazuang bilang padaku, kamu pasti akan pulang, dan benar saja kamu sudah pulang. Benar kan? Kellyan, Kakak ipar, hentikan dulu. Maaf semuanya, aku ingin menyatakan. Aku sangat menyambut mantan suamiku. Kawan Chang Gao Xing kembali. Tapi sekarang dia sudah punya pacar. Jadi tolong jangan lagi menyatukan kami berdua. Tapi kami tetap berteman, meskipun sudah berpisah. Aku duluan ya. Ini apa sih? Bukannya dipesan katanya. Kamu pulang untuk duduk lagi? Benar kan, Gao Xing? Aku dengan Jingsong dan kakak iparmu.
sedang merencanakan bagaimana membantumu. Kamu ini. Dari mana datangnya pacar ini? Gao Xing, kamu ini baik-baik saja. Kok tiba-tiba punya pacar? Lalu kamu pulang untuk apa? Dulu ketika aku mengajar di sini, tempat ini masih gersang. Sekarang sudah menjadi hijau dan indah. Benar-benar perubahan yang besar. Gao Xing, keluargamu juga sudah pindah ke rumah baru. Perubahannya sangat besar. Hal-hal yang dulu tidak terpikirkan, sekarang sudah terwujud. Benar juga, guru, di belakang sana. Orang tua saya juga mengelola kebun buah, dan saya sendiri tinggal di kota kecil. Saya membuka restoran Beijing. 2 tahun terakhir ini, keluarga kami sudah mencapai tingkat kemakmuran. Oh ya, Pak Guru. Ada apa Anda mencari saya? Minum teh dulu, Pak Guru. Ada kabar dari Sasa? Kenapa tidak ada? Tapi Kak Jingsong sering mengirim pesan WeChat kepada saya. Lihat ini. Ini foto dia dan kakeknya sedang berkeliling dunia. Saya menyimpannya semua. Saat di New York, saya bertemu dengannya. Sasa menceritakan semua hal yang terjadi antara kalian. Benar-benar seperti drama televisi yang penuh suka dan duka. Ada begitu banyak kesalahpahaman antara kalian. Di hati Anda, masih ada dia, kan? Sebenarnya apa yang Anda pikirkan? Berikan jawaban yang jelas dong. Kami bertiga sudah capek bicara. Apa yang Anda pikirkan? Katakanlah. Gao Xing, kalau sudah kembali, jangan pergi lagi. Restoran Shanbei ini harus dibuka kembali. Saya jamin, akan banyak orang datang ke sini. Tidak perlu khawatir tidak ada pelanggan, restoran Shanbei kita pasti akan bangkit kembali. Menuju jalan kebangkitan. Benar, Gao Xing. Apapun yang terjadi antara kamu dan Sasa, kamu tetap saudara kami. Menurut saya, semuanya masih mungkin. Kalian berdua kok sampai pakai pepatah? Ini kan lihat di iklan televisi. Kalian bilang, saya benar atau tidak? Pokoknya menurut saya, Gao Xing dan Sasa ini, satu belum menikah, satu belum punya pasangan. Siapa tahu ada harapan. Kata kakak ipar sangat benar. Asal kamu tetap di sini, pasti ada harapan. Kami akan membantu menghilangkan semua rintangan di depan. Kamu tinggal maju saja dengan berani. Dan saya akan jujur denganmu. Tapi kamu harus memberikan jawaban yang jujur. Apakah kamu punya pacar atau tidak? Xiao Sue, jangan pergi, ya. Tanahnya hampir jadi parit karena kamu mondar-mandir, perlu segitunya? Kakak saya bukan orang seperti itu, lagi pula, Guangshan itu adalah kakak saya. Adik dari orang yang pernah menyelamatkan nyawanya, mungkin dia ingin membalas budi. Tidak akan ada masalah. Aku melihat sendiri mereka berdua bermesraan di dalam tenda. Ini tidak mungkin salah. Melihat belum tentu benar, bukan? Kamu tidak menangkap basah mereka di tempat tidur, yang lain aku tidak berani bilang. Kakakku ini tidak mungkin selingkuh. Dia bahkan tidak punya rel, dia hanya sebuah mobil. Mobil rusak yang berjalan kemana-mana. Kamu tahu dia setiap hari menggunakan alasan olahraga outdoor. Setiap hari ngapain? Minum-minum, nyanyi, lalu mereka campur-campur pria dan wanita, tinggal dalam satu tenda. Apa yang tidak bisa terjadi? Li Jingsong ini masih bisa dibilang pria tampan yang berbakat, sekarang cewek-cewek suka tipe ini. Tipe omom, langsung serbu beneran. Apapun bisa terjadi. Aku kesal sekali. Kakakku memang dari lahir sudah begitu, dia adalah preman palsu tapi jujur. Lagi pula, sekarang dia memang suka dengan kegiatan outdoor. Bukankah dia juga dinobatkan sebagai salah satu dari 10 outdoor terbaik tahun ini oleh netizen? Ini bagus, kan? Lagi pula, bukankah awalnya kamu yang membukakan toko outdoor untuknya? Kamu ingin dia punya pekerjaan yang baik, sekarang kamu malah menyesal. Tenanglah, Xiao Sue. Kakak ipar, kalau kamu benar-benar ingin hidup baik dengan kakakku, menurutku kalian berdua harus punya anak. Dengan punya anak, semuanya akan baik-baik saja.
Aku tahu, kamu masih memikirkan anakmu. Tapi sekarang kan kamu dan kakakku yang jadi suami istri. Waktu kita menikah, kita sudah sepakat untuk tidak punya anak. Dia seperti itu, bisakah dia jadi ayah? Aku seperti ini, aku juga tidak bisa jadi ibu. Aku takut. Sudahlah, kita ganti topik saja. Kamu jangan khawatir dulu. Dengar dulu masalahku. Ada APA? Yang Jingrong sudah kembali. Dan dia membawa seseorang. Siapa? Chaiyun, kamu sudah kembali? Sudah kembali. Gao Xing. Kamu sudah kembali? Aku tahu, begitu Sasa kembali. Kamu pasti langsung menyusul. Kepala Hong. Kabar Anda cukup cepat ya. Setiap hari kamu posting di media sosial, mana mungkin aku tidak tahu. Ibuku yang pamer. Apa itu pamer? Anakku sudah maju. Sebagai ibu, itu adalah kebanggaan. Gao Xing sudah kembali, baik-baik saja, kan? Apa kabar kesehatan Anda? Jangan tanya, sejak pensiun dari sekolah, tidak ada yang bisa dilakukan. Seluruh badan tidak enak. Sering sakit-sakitan. Ibu, ini sindrom pensiun, biasa jadi pemimpin, sekarang tidak ada yang bisa diatur. Tidak ada yang bisa marahi, jadi tidak enak. Kamu, Ibu, jalani saja hidup biasa. Aku pergi kerja, Gao Xing. Malam ini aku traktir makan. Kamu dan Chaiyun sudah kembali. Saudara-saudara di gang ini sudah lengkap. Kaiyan, malam ini kita makan bersama. aku tidak ikut, aku akan menemani tante bicara. Kalian pergi saja. Anak yang baik, pergi saja. Tante melihatmu. Penyakitku sudah sembuh setengah, pergi saja. Kenapa tidak melihatmu? Penyakitku sembuh setengah? Perci. Masih cemburu. Kalian berdua kembali, sungguh menyenangkan. Kalian kembali karena seseorang. Gao Xing kembali karena Sasa. Chaiyun kembali karena Hong Liang. Tante, aku benar-benar tidak. Ya, tapi malu-malu. Baik, aku yang memanggilmu kembali. Kali ini aku pasti akan menjadikanmu menantuku yang resmi. Menjadi menantuku yang sah. Ini akan menjadi tanggung jawabku. Tante benar. Kamu harus segera menikah dengan Hong Liang. Kakak Gao Xing, aku benar-benar tidak berani berpikir lebih jauh. Aku kembali hanya ingin melihat tante dan kalian. Ini aku yang memutuskan, sudah pasti. Gao Xing, bagaimana dengan Sasa? Aku dan Sasa. Tidak mungkin lagi. Kenapa? Lalu untuk apa kamu kembali? Gao Xing adalah cucuku, ini adalah rumahnya. Dia seharusnya kembali. Nenek. Ayah ibu. Paman tante. Panggil saja ayah ibu, tidak perlu ganti, biar tidak ribet. Benar, kembali saja. Hari ini semoga kita selalu bersama. Walau terpisah jauh, tetap satu keluarga. Gao Xing, aku harus mengatakannya lagi, kamu kembali. Tidak memberi kabar dulu. Kita harus ada persiapan mental. Persiapan apa? Dia pulang ke rumah dengan perasaan senang. Aku akan ajak kamu lihat rumah Jingsong. Dia juga nggak tinggal di rumah, kamu tinggal di sana aja. Sini tinggal di sana. Bukan, Ju Xiao Sui. Stop ketawa dong, jadi gue cerita satu. Hal yang gak menyenangkan, malah bikin kamu senang, kebahagiaan kamu. Dibangun di atas penderitaan gue, kamu masih saudara gue gak sih? Kamu menderita? Ya balik nikah sama Chang Gao Xing aja. Menurutmu mungkin gak? Nggak mungkin? Ya jelas gak mungkin lah. Dia Chang Gao Xing, dulu satu tamparan dia, sampai sekarang masih terasa sakitnya. Dia mau rujuk ya rujuk aja. Jangan mimpi. Dari omonganmu, jelas-jelas ada unsur kesal. Membuktikan di hatimu masih ada dia, masih cinta dia. Kamu sendiri nggak sadar? Kalau nggak, sampai sekarang, kenapa belum cari pacar? Itu karena aku belum ketemu yang cocok. Udah deh, jangan bohongi diri sendiri lagi. Kakak, si Chang Gao Xing juga gitu. Sampai sekarang masih jomblo, mungkin dulu tahu kamu nggak hamil. Pasti menyesal banget. Sekarang tahu kamu balik. Bawa yang Jingrong buat jadi kedok. Maksa kamu buat rujuk sama dia. Sesimpel itu kan? Apa kamu juga curiga? Kalau guru yang sama Chang Gao Xing, buat jebakan bersama? Ya iyalah, jelas-jelas kan. Si Yang Jingrong itu kan lulusan Dr. Ivy League Amerika, sama penambang kecil dari Shanbei. Menurutmu mungkin nggak? Kamu pikir semua orang sama bodohnya kayak kamu? Ju Xiao Sui ini nggak seru.
Gue rasa ide ini pasti dari Yang Jingrong. Tapi dia Chang Gaoxing. Berani berkomplot, main tipu muslihat sama dia. Gue nggak akan biarin dia. Terus kamu mau apa? Balas dendam dengan cara yang sama. Kamu juga mau cari yang palsu? Ini gue bisa, gue bantu cari. Jaminan ganteng kaya. Halo Pak, ada yang bisa saya bantu? Halo, saya mau cari Nona Lisasa. Bapak siapa? Bos, luar ada Tuan Gao Fengchun. Carry Anda. Biar dia tunggu sebentar. Baik. Gao Fengchun. Gao Fengchun yang kamu sebutkan sebelumnya. Kamu bilang, di jalan tol Amerika. Kamu terjebak badai salju, dia yang menyelamatkanmu. Itu pria eksekutif teknologi internet. Kok ingatanmu bagus sekali? Iya, dia. Kenapa dia bisa sampai sini? Ini bagus, dia pasti jadi korban, cepat kamu keluar. Dia bawa bangga. Kandidat terbaik untuk jadi korban, cepat pergi.